Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, bernama Putri Febrisalia dengan NIM 1802901. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SPSS dalam uji validitas dan reliabilitas data kuesioner. Nah, sebelum masuk ke aplikasi SPSS-nya, terlebih dahulu kita harus tahu itu apa uji validitas kuesioner penelitian itu, nah, dan apa uji reliabilitas kuesioner penelitian itu. Nah, uji validitas kuesioner penelitian itu adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya variabel penelitian. Nah, data yang dikatakan valid itu jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Dan uji reliabilitas kuesioner penelitian itu adalah prosedur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dikatakan variabel jika angka Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,7. Oke. Sebelumnya, data yang saya dapat itu dari skripsi berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Diskusi Multirepresentasi atau DMR berbantuan Sparkle Video Scribe terhadap kemampuan representasi matematis peserta didik kelas 7 SMP Negeri 3 Jati Agung. Data yang sebelumnya dari skripsi kita pindahkan ke Microsoft Excel. Nah, bentuknya akan seperti ini. Lalu copy yang dari Microsoft Excel dan dipastikan ke aplikasi SPSS-nya di data view-nya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, lihat pada atas, bahwa di atasnya terdapat pada var 0001 dan itu semuanya sampai var 0009. Nah, kita akan gantikan nama ini menjadi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan sampai seterusnya hingga skor dari variabel view. Caranya, block name, lalu Ctrl V, dan klik replace. Dari replace-nya ganti var 000 sampai 4 kali, lalu diganti dengan soal. Lalu klik replace all, dan hasilnya seperti ini. Lalu klik lagi data view, dan untuk mencari validitasnya kita bisa klik analisis, lalu correlate, lalu klik bivariate, dan data yang sebelah kiri pindahkan ke data sebelah kanan dengan cara blok, yaitu Ctrl A, lalu pindahkan, dan pastikan kita sudah mengklik version and inflection significant correlation, lalu klik OK, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk kita bisa mengetahui bahwa data ini valid apa tidak, pada soal pertama datanya valid. Kenapa dikatakan valid? Karena di sini terlihat bahwa signifikannya itu 0,002. Nah, dikatakan valid jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Berarti soal pertama itu valid. Lalu pada soal kedua bisa kita lihat bahwa dia 0,00. Berarti dia dikatakan valid. Pada soal ketiga, tidak valid karena signifikannya 0,08. Dia lebih besar dari 0,05. Lalu, soal keempat valid, soal kelima valid, dan soal keenam valid. Soal ketujuh tidak valid karena signifikannya 0,543. Dan soal ke-8 valid karena dia lebih kecil dari 0,05. Berarti dari 8 soal ini, kita bisa katakan bahwa 6 yang valid dan 2 yang tidak valid. Atau bisa kita ketahui bahwa data ini valid apa tidaknya dari version correlation, di mana version correlation-nya ini kita bisa lihat pada tabel signifikan dengan menggunakan 5%. Jika dia ada 20 siswa, berarti signifikan 5%-nya 0,445. Nah, jika dia lebih besar
besar dari 0,045, berarti dia valid. Nah, kita lihat pada soal pertama. 0,647 berarti dia lebih besar dari 0,445, berarti dikatakan valid. Begitu seterusnya hingga soal ke-8. Lalu kita kembali lagi ke data terakhir yang awal. Di mana kita akan ketahui bahwa data ini reliable atau tidak dengan cara klik analisis, lalu klik scale, dan klik reliability analysis, dan pindahkan data yang sebelah kiri ke sebelah kanan kecuali score. Lalu klik statistik dan klik scale if item delete. Lalu continue. Dan jangan lupa data yang di sini pilih alpha dan klik next. Nah, di sini diketahui bahwa crown batch alpha-nya itu 0,787. Nah, dikatakan reliable jika crown batch alpha-nya itu lebih besar dari 0,7. Berarti data yang kita dapat datanya reliable karena dia lebih besar dari 0,78. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.